Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa IPT kelas 6 yang selalu Bu Ika banggakan. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam sehat, salam semangat belajar. Kembali lagi bersama Bu Ika. Kali ini kita sudah sampai tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Yang pertama, akibat lalai kewajiban. Yang kedua, contoh kalimat efektif. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian televisi. Yang keempat, interval nada. Keuntungan melaksanakan kewajiban sebagai seorang pelajar. Belajar dengan giat dan tekun merupakan kewajiban setiap siswa. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah datang ke sekolah tepat waktu. Keuntungannya, lebih tenang dan fokus saat belajar. Kerugian saat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang pelajar. Belajar dengan giat dan tekun merupakan kewajiban setiap siswa. Jika siswa datang terlambat ke sekolah, maka siswa tersebut akan ketinggalan pelajaran dan tidak tenang saat belajar karena malu. Bisa juga akan memperoleh penilaian yang kurang baik. Keuntungan melaksanakan kewajiban sebagai seorang guru. Kewajiban guru adalah mengajar dengan baik. Keuntungan yang diperoleh yaitu siswa bisa belajar dengan baik, siswa bisa menemukan bakatnya, siswa nilainya akan meningkat, kemudian materi akan cepat selesai tepat waktu, dan anak bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Anak-anak, contoh kalimat efektif. Yang pertama, bagi semua peserta diharap untuk hadir tepat waktu. Yang kedua, dia masuk ke dalam ruang kelas. Mohon maaf anak-anak, ini adalah contoh kalimat tidak efektif. Bagi semua peserta diharapkan untuk hadir tepat waktu. Dia masuk ke dalam ruang kelas. Untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Doni hanya memiliki 4 buah buku saja. Terus, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian matematika. Nah, sekarang diperbaiki atau dijadikan kalimat yang efektif. Semua peserta diharap hadir tepat waktu. Dia masuk ruang kelas. Untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Doni hanya memiliki 4 buah buku. Siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian matematika. Bu Ika ulas lagi, kalimat efektif adalah kalimat yang tidak memiliki yang sesuai dengan ejaan yang sudah disempurnakan. Jadi tidak banyak kata-kata yang terbuang di situ. Contoh yang tadi kan, bagi semua peserta diharap untuk hadir tepat waktu. Ini tidak efektif. Efektifnya bagaimana? Bagi peserta diharap hadir tepat waktu. Begitu. Untuk lebih jelasnya ada contoh lagi. Kalimat tidak efektif. Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Sudah adalah merupakan double-double. Kemudian dibuat lebih efektif lagi. Surabaya merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. Anak-anak, adalah dan merupakan bisa dipakai salah satu. Kalau adalah ya Surabaya adalah kota terbesar di Indonesia misalnya. Kalau pakai merupakan ya Surabaya merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. Ini perbedaan kalimat efektif dan tidak efektif. Contoh lagi kalimat tidak efektif. Demi untuk anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Tidak efektif, kenapa? Karena ada demi, ada untuk, artinya sama. Maknanya sama. Jadi lebih efektifnya begini. Demi anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Atau untuk anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Anak-anak, ini adalah keuntungan televisi. Bisa memperoleh informasi untuk melepas penat saat kelelahan bekerja atau belajar. Kemudian untuk hiburan,
untuk mempererat hubungan keluarga, untuk untuk rumah tidak sepi begitu. Untuk memperoleh informasi, menonton acara berita ya, mendengarkan acara berita. Kemudian untuk melepas penat setelah bekerja atau belajar, bisa untuk menemani kamu bersantai. Untuk hiburan, misalnya sedang sedih bisa nonton televisi. Untuk mempererat hubungan keluarga, bisa nonton TV bareng ya, bareng orang tua, bareng kakak atau adik. Kemudian saat di rumah tidak ada orang, saat sendirian, kita nyalakan TV supaya tidak sepi. Itu adalah keuntungan televisi. Selain keuntungan, ada kerugiannya. Yang pertama, mengurangi kesehatan mata bila nontonnya terlalu dekat. Kemudian membuat malas bergerak kalau sedang asik menonton sinetron. Kebanyakan yang hobinya nonton TV, jadinya malas untuk melakukan aktivitas. Kemudian menimbulkan rasa khawatir saat mendapat berita yang tidak baik. Ada berita yang berlebihan atau berita bencana di luar lingkungan kita, menimbulkan rasa khawatir, berpikir terlalu khawatir. Anak-anak, kembali lagi ke interval nada. Bu Ika ingatkan, interval nada adalah jarak antara satu nada ke nada yang lain. Setiap interval diberikan nama yang mengandung arti, kualitas, dan kuantitas. Dalam sebuah tangga nada ada 7 nada yang masing-masing mempunyai nama kuantitas interval. Apa saja? Ini ulasannya. Ada 8. Dari C sampai C, nada C sampai C itu namanya prime, C sampai D second, C sampai E third, C sampai F quart, C sampai G quint, C sampai A sex, C sampai B seprim, C sampai C tinggi itu oktav. Nama-nama interval nada. Prime, interval nada dari nada satu ke nada yang sama. Dari C sampai C namanya nada ke-1 ke nada yang sama. Second, interval nada atau jarak nada dari nada 1 ke nada 2, dari Do ke Re. Third, interval nada dari nada ke-1 ke nada ketiga, dari Do ke Mi. Kemudian quart, interval nada dari nada 1 ke nada ke-4. Kemudian terdapat 8 tanda tempo lagu yang perlu anak-anak ketahui, yaitu largo, lambat sekali, lento, lebih lambat, andagio, lambat, andante, sedang, moderato, sedang agak cepat, allegro, cepat, vivace, lebih cepat, presto, sangat cepat atau cepat sekali. Nah, ini tempo saat menyanyikan lagu. Ada 8 anak-anak. Nah, sekian saja ulasan dan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga membantu kalian belajar dari rumah. Tetap semangat dan selalu ceria. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat, salam semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.